Hari ini kita akan belajar. Sebenarnya hal ini udah pernah saya sampaikan beberapa minggu atau bulan yang lalu, saya udah lupa. Tapi udah banyak sekali menjadi problem bagi anak-anak Tuhan, pingin menjadi Tuhan bagi orang lain. Dengerin baik-baik ini. Banyak orang yang ngakunya Kristen, pingin menjadi Tuhan buat sesamanya, pingin menjadi Tuhan buat pasangan hidupnya, pingin menjadi Tuhan buat orang lain, sehingga hidupnya tambah hari tambah kacau dan berantakan. Kita seringkali nuntut orang lain berubah seperti yang kita mau. Kita mau orang lain melakukan seperti yang kita ingini. Tapi semakin kita paksa orang lain melakukan seperti yang kita ingini, ujungnya kita malah kecewa. Ujungnya malah kita kesel, marah, bahkan ada beberapa orang kepahitan dan sakit hati. Banyak orang sekali pingin orang lain melakukan seperti yang dia mau. Terutama istri pingin suaminya melakukan seperti yang dia mau. Suami pingin istrinya melakukan seperti yang dia mau. Bahkan berusaha dengan keras, dengan apapun yang dilakukannya untuk merubah pasangan hidupnya. Dengerin baik-baik. Banyak orang pingin merubah suaminya menjadi seperti yang Tuhan mau. Banyak istri pingin merubah pasangan hidupnya seperti yang dia ingini dan dia mau. Bahkan suami pingin istrinya berubah dan berusaha dengan segenap hati supaya dia benar-benar berubah. Semakin kita pingin pasangan kita berubah, semakin kita sakit hati. Dengerin baik-baik istri ini. Semakin kamu pingin suamimu berubah seperti yang kamu mau, bahkan kamu pakai ngomel, ngotot, jerit-jeritan, marah, suamimu tidak bakalan berubah, tambah lebih parah. Kalau kita paksa mau kita kepada orang lain, ujungnya orang lain itu tidak bakalan nurutin apa yang kita mau. Kalau dia nggak nurutin apa yang kita mau, kita akan kecewa dan sakit hati. Berapa banyak orang mengalami hal seperti itu. Berapa banyak orang sampai putus asa dan kecewa. Pingin orang lain berubah seperti yang dia mau. Ngotot-ngototan, jerit-jeritan, marah bahkan sekalipun. Orang itu tidak bakalan berubah sampai kamu sendiri ambil keputusan untuk berubah. Yang perlu dirubah itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita dipanggil bukan untuk merubah orang lain. Bahkan kita juga dipanggil bukan untuk bersaing dengan orang lain. Kita dipanggil bukan untuk ngotot sama pasangan hidup kita supaya pasangan kita berubah. Tapi yang pertama kali harus berubah adalah diri kita sendiri. Panggilan kita adalah untuk berubah menjadi serupa, segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Karena manusia awal di kitab Kejadian dijelaskan bahwa manusia diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan. Tapi karena dosa, karena pelanggaran, manusia jatuh dalam dosa, hubungan dengan Allah itu rusak. Akhirnya karakternya rusak, kacau dan berantakan. Hubungannya terputus dengan Tuhan. Sampai datang Yesus ke bumi ini untuk memulihkan kita. Kita diberikan otoritas kuasa untuk menjadi serupa, segambar dengan Dia. Tapi banyak orang salah mengerti dalam hal ini. Dia pingin orang lain berubah seperti dia mau, tapi dirinya sendiri tidak mau berubah. Yang perlu kita rubahlah diri kita sendiri. Di Roma 12 ayat 2, ini ayat yang terkenal sekali. Saya rasa ayat ini harus menempel di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaruan budimu. Kita tidak boleh serupa dengan cara orang dunia berpikir, dengan pola pikir dunia, dengan sistem dunia, tapi pola pikir kita harus berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita nggak boleh sama dengan dunia. Cara pandangnya, cara pikirnya, keputusan dia ambil, segala macamnya tidak boleh seperti dunia. Tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan tuh mau kita berubah menjadi serupa segambar dengan Dia. Di Roma 8 ayat 29, perhatikan baik-baik nih. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya, anaknya. Jadi banyak orang lupa. Dia pingin merubah orang lain, dirinya sendiri tidak mau berubah. Saya temuin istri yang ngotot suaminya pingin berubah seperti yang dia mau. Semakin kamu suruh dia berubah, apalagi kalau kamu suruh suamimu bertobat, dia tidak akan bertobat, malah lebih parah. Bagian kita adalah menghidupin firman. Bagian kita adalah berubah dari hari ke sehari menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kadang kita itu nggak perlu suruh orang lain berubah, tapi ketika kita ini berubah,
pasangan hidup kita berubah, orang di sekitar kita berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita hanya cukup menghidupin firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan itu seperti yang Tuhan mau. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, semuanya mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Menjadi representasi dari karakter Tuhan sendiri. Jadi orang di sekitarmu akan melihat, oh dia kok bisa berubah ya. Kalau dia berubah, kalau pasangan tuh ngelihat kamu berubah ya. Dari dulu galak, kasar, tukang cubit, tukang garuk, kan ada yang pasangan itu yang ada yang horor kan. Ada yang kasar dengan pasangannya. Yang perempuan bisa kasar dengan suaminya. Yang suami juga kadang ada yang kasar dengan istrinya. Bahkan ada yang sampai mukul dan lain sebagainya. Ada banyak karakter-karakter buruk yang seperti itu. Nah, itu harus dirubah. Kalau hidupmu berubah, pasanganmu akan berubah. Dan perlu diomongin segala sesuatunya dengan baik. Jangan selalu diomelin, jangan selalu dituntut, jangan selalu dikata-katain, direndahkan. Ya kan nggak bisa. Suamimu itu bukan Tuhan yang bisa ngerti isi hatimu. Istrimu juga bukan Tuhan yang selalu ngerti kemauanmu. Semuanya harus diomongin dengan baik-baik. Dicari jalan tengahnya yang baik. Dan izinkan Tuhan berada di tengah-tengahnya antara engkau dengan pasangan hidupmu. Sehingga segala sesuatu akan berjalan seperti yang Tuhan mau. Bukan harus ngotot-ngototan. Apalagi dengan kata-kata bertobat kamu. Dia gak bakalan bertobat tanpa jengkelin ya. Suami semakin disuruh bertobat semakin kurang ajar. Tapi kalau suami yang kacau dan berantakan, tapi ngelihat istrinya berubah, pelan-pelan diubah menjadi serupa segambar tunjukkan dari sikap perkataan dan perbuatannya, dia akan semakin berubah. Ketika kita ini serahkan hati kita ini kepada Tuhan, kita bertobat dan berubah, Tuhan akan urusin hati dari pasangan hidup kita, kelakuan serta kehidupannya akan diurusin dengan Tuhan. Bagian kita itu harusnya melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan untuk ngotot-ngotan suruh orang bertobat. Saya ini dulu pernah ngalami. Dulu tuh memang itu bagus sebenarnya, pingin semua orang diselamatkan. Tapi kan nggak semua orang, memang Tuhan pingin Tuhan selamatkan, tapi mereka kan punya keputusan sendiri. Dan terus kalau kita pingin, kadang kita ngotot pakai cara kita sendiri untuk ngomong lah, untuk apalah, hasilnya malah nggak ada sama sekali. Kadang kita harus tahu persis nih, jangan semua orang pingin kamu selamatkan. Nggak bisa. Ada bagian-bagiannya Tuhan. Ada bagian kamu yang harus kamu lakukan, tidak semuanya harus kamu lakukan. Ada yang bagian Tuhan yang Tuhan harus kerjakan, dan ada bagian kita yang kita harus kerjakan. Kalau kita pingin semua orang bertobat dan diselamatkan, kita akan jadi orang yang ngawur. Dikit-dikit bertobat kamu. Orang gak bakalan bertobat. Orang malah sakit hati dengan hidup kita. Kita cukup tunjukkan gaya hidup kita, sikap, kelakuan, dan perbuatan kita mencerminkan kehidupannya Yesus Kristus Tuhan. Orang akan melihat, pasanganmu akan melihat, keluargamu akan melihat, bosmu, teman-temanmu akan melihat, tuh kamu kok bisa berubah, apa yang membuat berubah. Kalau kita berubah, karakter Kristus mengalir dalam hidup kita, maka orang lain akan melihat perubahan itu, dan orang lain akan diubah Tuhan melalui kehidupan kita. Dengerin baik-baik itu. Kurangin sekarang banyak ngomong, banyak nuntut orang lain. Stop lah. Bahkan ada beberapa orang hamba Tuhan nuntut orang lain seperti yang dia mau kok. Ini saya sebagai hamba Tuhan saya nggak mau menuntut orang yang saya konseling berubah seperti yang saya mau. Dia yang ambil keputusan, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan beracara, dia memiliki pengalaman kebenaran, hidup dalam kebenaran, mengalami pergaulan intim dengan Tuhan, baru hidupnya diubah. Kita nggak bisa suruh orang lain berubah. Kita sendiri yang harus berubah. Jadi berapa banyak orang ngotot sampai ribut gegeran, suruh orang lain berubah. Bahkan pengen jadi Tuhan bagi orang lain loh. Hakimi, nuduh, fitnah, dan lain sebagainya. Coba cek nih. Kalau kita ini mulut kita suka menghakimi, suka menuduh, suka menilai orang semau kita sendiri seperti yang kita mau. Kita ini sudah menjadi Tuhan buat mereka loh. Bukankah kita ini harusnya jadi berkat, bukan jadi Tuhan untuk menghakimi? Memang siapa kita menjadi Tuhan buat orang lain? Kita suruh orang lain berubah, kita suruh orang lain melakukan seperti yang kita mau. Kita nggak bisa. Kita cukup hidupin firman, kita berikan contoh yang terbaik. Kadang perbuatanmu akan berbicara lebih keras dari perkataanmu loh. Kamu bisa ngomong rohani, tapi perbuatanmu perbuatan kedagingan. Orang nggak akan tertarik dan berubah.
Kamu ngomongnya pakai firman lagi. Ngomongin suaminya pakai firman, pakai kebenaran firman Tuhan. Tapi kelakuanmu kasar, mulutmu jahat, perlakuanmu jelek. Mana mungkin pasangan hidupmu mau berubah? Kalau kita nih ya, ada beberapa yang keluarga, suami istri yang suaminya mungkin gak bertobat atau istrinya gak bertobat. Kalau kamu, kelakuanmu tidak mencerminkan kehidupan Yesus Kristus, pasanganmu tidak akan berubah. Hidupmu harus berubah dahulu, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kamu tunjukin, kadang seringkali tanpa perkataan, tapi dengan tunjukkan dari sikap dan perbuatan, dia akan melihat. Dia akan bisa berubah dan dijamah Tuhan. Amin. Di 2 Korintus pasal yang ketiga 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita semua ini adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar dari hari ke hari. Kita dirubah terus menjadi gambaran yang semakin orang lain bisa lihat. Kalau nih, perhatikan baik-baik ayat ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, terbuka. Orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup kita, terbuka, tanpa terselubung. Terang-terangan artinya. Karena apa? Akan melihat gambaran Kristus yang real manifestasi melalui kehidupan kita. Nah, kehidupan kita harus mencerminkan kehidupannya Yesus Kristus. Makanya Kristen yang sejati, Kristen yang sungguh-sungguh, Kristen yang berjalan dalam pusat kehendak Allah, tambah hari orang itu semakin berubah menyerupai karakter Yesus Kristus Tuhan. Tapi kalau engkau udah bertahun-tahun ke gereja, tapi kelakuanmu busuk dan jelek, buruk, bahkan jadi batu sandungan, engkau tidak berada dalam pusat kehendaknya. Karena Alkitab ngomong, kita akan dirubah dalam kemuliaan semakin besar. Ini yang sering ngomong nih. Kita akan dirubah menjadi dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. Dari iman yang satu pada iman yang lain. Kita semakin hari hidup kita harusnya berubah. Mencerminkan karakter, kelakuan, sikap, perbuatan kita itu mencerminkan karakternya Yesus Kristus. Karena kita tambah hari tambah dirubah menjadi serupa segambar dengan Dia. Tapi kalau kita tidak mencerminkan ini, kita suka menghakimi, kita suka menuduh, suka ngomong kasar, nuntut orang lain seperti yang kita mau, suruh orang lain berubah, kalau kita nggak berubah malah kita sakit hati dan kepahitan. Tapi berapa banyak orang kita nyuruh orang lain berubah, dan orang yang kita suruh nggak berubah, malah kita jengkel, kesal. Bukankah kamu udah ditipu setan? Beberapa hari yang lalu ada orang tanya kepada saya, dia kesal ketika suaminya tidak mau berubah dan marah dia. Saya bilang salah. Kalau ngelihat suamimu nggak berubah, itu bukan hakmu. Bagianmu adalah melakukan kebenaran dan kamu sendiri berubah. Sambil didoain bahwa pasanganmu biar dijamah Tuhan dirubah dan tetap layani dengan baik. Ketika istri ingin melihat suaminya berubah, jangan banyak ngomel, jangan banyak nuntut, malah ngomong kasar dan lain sebagainya. Lebih baik diam, tunjukin bahwa hidupmu dan kelakuanmu sudah berubah menjadi serupa dengan Kristus. Nanti suamimu akan melihat, Tuhan juga akan sambil didoakan, Tuhan juga akan buka hatinya. Ada hati nurani yang dalam hati suamimu itu yang akan melihat kebenaran yang manifestasi melalui hidupmu. Baru suamimu akan berubah. Kalau kita ini suruh orang lain berubah tapi karakter kita tuh rusak dan kacau dan berantakan, bagaimana mungkin orang bisa ngalami Tuhan? Makanya saya bilang, kekristenanmu udah bertahun-tahun, tapi kalau engkau tidak berubah, karaktermu nggak berubah, kelakuanmu nggak berubah, tidak mencerminkan Kristus Yesus, nggak semakin dewasa di dalam Tuhan, ada yang salah dengan hidupmu, ada yang salah dengan keputusanmu, ada yang salah dengan apa yang kau hidupin selama ini, yang kau ngerti selama ini. Harusnya kekristenan yang sejati tambah hari karakter, kelakuan, sifat, perbuatan kita semakin dirubah menjadi serupa dengan Kristus. Makanya orang itu ya harusnya dengan berjalannya waktu kita ngikut Tuhan, diproses Tuhan, diremukkan Tuhan, dibentuk Tuhan, kita itu menjadi orang yang pintar, orang yang memiliki pengalaman rohani yang berbeda, semakin dalam, semakin bijaksana, semakin memiliki hikmat dan semakin rendah hati. Tapi orang yang biasanya ya ikut Tuhan barusan sok-sokan, sok pintar, sok tahu, mau ngawur hidupnya segala macam, nggak tahu tata krama, nggak tahu etika, nggak tahu menempatkan diri kepada siapa dia berhadapan. Seringkali malah ngawur, bukan menjadi berkat, malah jadi batu sandungan.
Kalau kita ini ngerti pengetahuan kita ini hanya sedikit, kita merasa sok tahu. Tapi semakin kita ini kenal Tuhan, semakin dalam pengenalan kita akan Tuhan dan hidup kita dirubah, kita akan menjadi orang yang rendah hati, nggak mau sembarangan, nggak mau bersikap ngaco, sembarangan, gegabah dan lain sebagainya. Karena semakin kita kenal Tuhan, kita semakin ngerti ritme dan cara kerjanya. Kita nggak mau sembarangan. Jangan-jangan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu malah menyakitin Tuhan dan menyakitin orang lain, malah menjadi batu sandungan orang lain. Makanya kehidupan kekristenanmu itu tidak diukur berapa lama kamu ke gereja. Harusnya semakin lama kita kenal Tuhan, semakin dewasa, semakin tumbuh di dalam kepenuhan Kristus, karakternya semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus, hikmat pengertiannya, pewahyuannya semakin dalam. Tapi kalau tidak, engkau perlu bertobat hari ini. Amin. Karena Tuhan mau kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Tuhan mau kita berjalan dari kekudusan yang satu pada kekudusan yang lain. Tuhan mau kita berjalan dari berkat satu kepada berkat yang lain. Level iman yang satu pada level iman yang lain. Semakin terus berjalan bersama Tuhan, semakin diberikan hikmat pengertian. Berarti tentu kita dibawa dalam tingkat level iman yang berbeda, dalam pewahyuan yang berbeda. Semakin terus menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang dikehendaki adalah mengenal pribadinya Tuhan secara pribadi, kenal sungguh-sungguh, dan kuasa kebangkitannya, the Holy Spirit. Ini Roh Kudus, kuasa kebangkitannya Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian. Kenal Tuhan, kenal kebenaran, kenal firman-Nya, kenal kuasa pribadi Roh Kudus sendiri, kenal pribadinya Roh Kudus, dan mengalami persekutuan di dalam penderitaannya. Ini orang nggak suka. Orang biasanya nggak seneng kalau kamu khotbah tentang penderitaan. Tapi mau nggak mau, setiap dalam kehidupan kita ini, selama kita mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, Tuhan akan bawa dalam proses penderitaan. Penderitaan itu bukan kamu kekurangan, nggak bisa makan sampai segala macam, bukan seperti itu. Kamu akan dibawa menderita, dagingmu yang akan menderita, harus disalibkan. Setiap orang Kristen harus mengalami proses permukaan. Kamu kalau nggak ngalami proses permukaan, hidupmu nggak akan menjadi dampak apa-apa. Banyak orang hamba Tuhan, gelarnya master, gelarnya doktor, gelaran teologi, sarjana, segala macam. Kalau nggak melalui proses permukaan ini, engkau hanya pintar ngomong, tapi nggak pintar ngidupin. Hamba Tuhan harusnya mengalami semua, hamba Tuhan harus mengalami proses permukaan ini. Permukaan yang di dalam ini loh. Mati daging, mati semua keinginan duniawinya, ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Makanya kalau jadi hamba Tuhan masih punya keinginan duniawi yang menguasai dan mengontrol, akhirnya apa? Jadi Kristen yang tamak, fokus pada upah. Makanya tidak heran banyak orang-orang jatuh. Karena apa? Fokusnya pada hal duniawi. Saya kenal beberapa teman hamba Tuhan nih. Mereka nggak pingin apa-apa loh sampean. Bukan berarti dia nggak kerja, tetap kerja. Saya pun juga tetap kerja. Dia punya toko, punya usaha, tiap hari ke toko dan buka usaha, mau buka usaha bisnis yang lain. Tapi di sisi lain tuh benar-benar real mati daging, nggak pingin apa-apa. Kalau melakukan segala sesuatu, dia tanya Tuhan dulu, ini Tuhan diuntungkan apa tidak nih? Fokusnya ke sana. Ini ada orang yang terluka, nggak ada orang tersakiti, nggak ada orang dirugikan apa enggak? Ini mempermuliakan nama Tuhan apa tidak? Pada titik seperti itu, saya banyak belajar. Ternyata saya secara pribadi harus perlu matikan daging. Ternyata banyak orang-orang yang hidupnya, dia nggak punya gelar pendeta, nggak punya gelar STH, dia jemaat biasa. Dia ngerti firman Tuhan, dan dia tahu persis bagaimana mematikan semua keinginan dagingnya. Itu yang lebih powerful. Kalau jemaatnya ada levelnya seperti itu, pendetanya harusnya lebih dong. Tapi berapa banyak hari ini hamba Tuhan gegeran di media sosial, kerah kayak kucing rebutan apa itu, ribut geger, pingin menunjukkan bahwa dia yang paling benar, paling hebat sendiri, paling kudus sendiri, paling punya surga sendiri. Buat apa? Kamu itu menjadi Tuhan buat orang lain atau gimana? Kita dipanggil bukan untuk menjadi Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan, kita harus melayani Tuhan, kita harus tunduk pada pusat kehendak Tuhan, bukan menjadi Tuhan buat orang lain, menghakimi, menuduh, memfitnah, mencap orang lain sesat, bidat dan lain sebagainya. Kita nggak dipanggil Tuhan untuk seperti itu. Kita dipanggil Tuhan menjadi serupa segambar dengan Allah karakter kita, dan kita dipanggil untuk melakukan amanat agung, memberitakan kebenaran firman Tuhan.
Kenapa sih kok kita ini harus dirubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan? Karakter kita itu harus dirubah segambar dengan Tuhan. Baru kita bisa melakukan amanat agung. Supaya orang nggak tersandung. Banyak orang pintar ngomong firman, status sosialnya ngomong firman di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Tapi kelakuannya iblis. Gampang sakit hati, gampang tersinggung, nggak bisa mengampuni, serakah, tamak, hidup dalam kenajisan, dan lain sebagainya. Makanya saya bilang, kelakuanmu akan berbicara keras, lebih keras daripada statusmu. Kelakuan saya akan berbicara lebih keras dari sekedar apa yang saya ajarkan. Kelakuan saya hari-hari ini akan mencerminkan saya ini benar-benar cinta Tuhan apa tidak, mengikuti kebenaran apa tidak. Kelakuan Bapak Ibu setiap hari itu akan menunjukkan kamu itu benar-benar cinta Tuhan atau mulutmu aja, hatimu jauh daripada Tuhan. Ada orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, ada orang lain cinta dunia, dan ada beberapa orang lain cinta dengan kekayaan dan dengan uang sehingga menjadi tamak dan serakah. Kita mati daging, kita harus mati dalam keinginan daging kita. Itu bukan berarti kita nggak kerja. Kita tetap kerja, sampai hari ini saya tetap kerja. Kadang saya berdoa, puasa, kadang baru tidur jam 4, jam 3, melakukan aktivitas pelayanan dan lain sebagainya, rohani, edit video dan lain sebagainya. Kadang jam 7, jam 9 saya harus bangun ngurusin kerjaan saya. Saya bukan tipe hamba Tuhan yang malas. Dengerin baik-baik ini. Orang mati daging itu bukan berarti mengunci diri tinggal di kamar atau di tengah hutan sendirian itu. Itu namanya ngaco, itu namanya. Kita bisa bekerja di dunia marketplace, kita bisa mengelola sebuah toko, sebuah usaha, pabrik, kita menjadi karyawan, kita menjadi pejabat, kita bisa menjadi lawyer dan lain sebagainya. Tapi pemikiran kita, pola pikir kita, kehidupan kita, cara pandang kita tidak seperti orang dunia. Kita hidup dalam dunia yang berbeda, dunia rohani yang berbeda, yang dikuasai dan dikendalikan Roh Kudus. Kita bekerja di dunia, tapi kita nggak seperti orang dunia. Karakter kita benar-benar dimatikan. Makanya untuk seseorang hamba Tuhan itu harus mengalami mati daging, harus mengalami permukaan. Kalau hamba Tuhan itu tidak diremukkan, ya, punya banyak motivasi, pingin terkenal, pingin hebat, pingin kekayaan, pingin dihormatin, pingin diakui, pingin disanjung, pingin kemewahan, pingin semua keinginan duniawi akan mengingini. Karena semakin hamba Tuhan itu semakin dipakai Tuhan, godaannya lebih gede. Semakin hamba Tuhan itu dipakai Tuhan, semakin diberkatin Tuhan. Kalau kita yang kejar kita seperti itu, ujungnya kita akan terjebak. Makanya semua hamba Tuhan harus mengalami lewat pemurnian ini, lewat peremukan ini. Peremukan yang Tuhan izinkan, yang kita alami, Bapak Ibu juga ngalami kan? Bukan yang jemaat biasa aja ngalami, apalagi yang levelnya hamba Tuhan yang dipercayakan untuk ngomong kebenaran, ngerti kebenaran, menjadi penyambung lidah Allah, harus benar-benar diremukkan dan dimatikan keinginan dagingnya. Gak bisa. Kalau nonjol nanti banyak orang ketika kamu jatuh dalam dosa atau hidup dalam kedaginganmu, banyak orang sakit hati dan terluka, nanti banyak orang tersandung. Kalau sampai seperti itu, ujungnya kita akan menjadi orang yang ngaco dan ngawur. Hidup kita akan berantakan sekali. Berapa banyak kita lihat hari ini. Banyak orang-orang jatuh. Enggak hamba Tuhan, enggak jemaat biasa, jatuh dikuasain semua keinginannya. Karena apa? Tidak mau melalui proses kematian daging ini. Nah, dengerin khotbah saya, semua khotbah saya selalu berbicara tentang pikul salib sangkal diri. Memang harus kita memikul salib Tuhan dan menyangkal diri kita supaya suatu hari kita didapatin berkenan. Filipi 3:10 aja ngomong gini, yang kuhendaki ialah mengenal Dia, kenal pribadi Tuhan, kenal kebenaran. Makanya semua orang harus mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau engkau mengalami Tuhan secara pribadi, hidupmu pasti berubah. Kalau engkau ikut-ikutan, Kristenmu ikut-ikutan, hidupmu akan melapah kacau, gampang menghakimi, gampang menuduh, gampang menyesat-nyesatkan orang. Tapi kalau kenal Tuhan, karaktermu itu pasti berubah. Semua orang yang mengalami Tuhan itu berubah. Kalau hidupmu nggak berubah hari ini, jangan-jangan kau kenal Tuhan. Kamu hanya kenal Tuhan lewat pengetahuan, sehingga kamu menjadi orang yang sombong dan angkuh. Yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan, kenal pribadi Roh Kudus secara pribadi, mengalami keintiman dengan Tuhan secara pribadi, persekutuan dan penderitaannya, ngerti pikul salib sangkal diri, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Itu udah enak loh. Saya baca ayat ini aja ambil ketawa, karena tahu kalau dimatiin daging kita itu sakit, nggak enak. Menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya loh.
Kita bisa kerja, saya juga masih kerja. Saya mau kelola pekerjaan saya dengan baik, saya tanggung jawab dengan semua pekerjaan saya dengan baik. Pak Ibu juga bekerja. Tapi kita juga harus mematikan semua keinginan daging kita loh. Nanti saya pernah khotbah tentang keinginan daging. Ini dengerin khotbah saya, cari aja di YouTube. Itu tentang Galatia pasal yang kelima. Semua keinginan daging itu harus dimatikan. Harus dimatikan. Kalau kita mau berjalan dalam pusat kehendak Allah, semua keinginan daging kita harus real dimatikan. Itu proses kematian daging, proses pramukan yang harus kita alami. Kalau tidak kita mengalami dan kita nolak proses ini, kita menjadi orang yang Kristen kedagingan. Fisikmu kelihatannya rohani, fisikmu bisa pelayanan, fisikmu bisa khotbah, fisikmu bisa melayani orang lain, fisikmu datang ke gereja dan angkat tangan, bahkan air matamu meleleh, bahkan tanganmu sampai gemetar-gemetar seperti orang Parkinson, tapi hatimu tidak akan berubah. Harus mengalami perubahan yang di dalam ini. Penting ini. Orang kalau dirubah di dalam, dia akan menjadi tahu posisinya di hadapan Tuhan. Bahwa dia dipanggil untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi lidah Tuhan. Dia tahu persis, dia nggak akan menjadi Tuhan buat orang lain. Kita itu tanpa kita sadari, kita seringkali menjadi Tuhan buat orang lain. Kita mau orang lain berubah seperti yang kita mau. Melakukan seperti yang bahkan kita otoriter. Kita tuduh, kita sakitin, bahkan kita ngomong seenak perut kita sendiri. Lah pikir lu itu siapa? Kita ini hamba Tuhan, bukan Tuhan. Hamba Tuhan artinya pengantara antara orang yang jatuh dalam dosa dengan Tuhan. Harusnya kan seperti itu. Tapi seringkali kita terjebak untuk menghakimi menilai orang lain. Terutama istri dengan suaminya. Pengen menjadi Tuhan buat suamimu. Kalau kamu tuh pengen menjadi Tuhan buat suamimu, kamu pingin suamimu berubah karena hidupnya kacau, mungkin hidupnya kepahitan, mungkin hidupnya berantakan dan kacau, dan kamu tuntut suamimu berubah, khotbahin dia pakai ayat dan lain sebagainya, tapi kamu ngomong pingin dia berubah, tapi karaktermu, kelakuanmu, kamu nggak layani suamimu dengan baik, kamu nggak hormati, kamu nggak tunjukkan respek, kamu nggak layanin di ranjang dengan baik, kamu nggak layanin secara mungkin memberi makan, perhatian, kasih sayang dan lain sebagainya, nggak lakukan yang terbaik, terus kamu masih ngomongnya kasar, selalu nuntut dan sebagainya, suamimu sampai matamu biru dia nggak akan berubah. Hidupmu yang hari ini pingin suamimu berubah, kamu yang harus berubah dahulu. The best lakukan, ngomong yang manis, yang baik, yang lembut, jangan kasar lagi, berubah. Nanti suamimu melihat, loh istriku ini kok berbeda, ini kenapa ini? Dia ini kemasukan apa ini, baru makan apa ini, kok hidupnya berubah, kok mulutnya manis, kok sikapnya baik, loh kenapa ini? Dia itu baru minum kopi dengan ramuan cinta atau apa, kok mau berubah? Si suamimu melihat kamu berubah, dia sendiri akan berubah sambil didoakan. Tuhan jamah suamimu berubah. Bagi suami-suami, ngeliat istri nggak berubah, ya jangan dimaki-makin, dimaki-maki, dijelek-jelekin, itu bukan seperti itu caranya. Kamu perlakukan dia sebagai istri yang the best, yang terbaik, perlakuan wanita yang terhormat. Kamu sebagai suami bertanggung jawab, kasih makan, kasih duit, kasih cinta, kasih pengertian, kasih senyuman, kasih pelukan. The best lakukan sebagai suami yang the best. Nanti istrimu berubah, kamu berubah, istrimu berubah, anak-anakmu berubah, semakin hari semakin cinta Tuhan. Tapi kalau kita ini pingin orang lain berubah, tapi hidup kita nggak berubah, kacau. Seringkali dulu masih awal-awal, sekarang udah nggak. Dulu saya masih awal-awal. Ketika ngonselingin orang, dan ngonselingin orang itu nggak mau berubah-ubah, tuh kadang saya kesel ya, gemes gitu ya. Karena saya berusaha, dia pingin berubah seperti yang saya mau. Akhir-akhir ini ketika saya ngonselingin orang itu gak mau berubah, saya kasih kebenaran saja, biar dia ngerti kebenaran, dia ambil keputusan untuk berubah sendiri. Saya gak bisa paksa orang lain berubah seperti yang saya mau. Saya hanya tunjukin kebenaran, dan dia harus ambil keputusan untuk hidup benar sesuai yang Tuhan mau. Siapapun loh kita ini, ketika siapapun kita melihat orang yang kita layani tidak berubah, jangan paksa dia berubah, jangan paksa dia bertobat. Paksa hidupmu sendiri yang bertobat dan berubah. Tunjukkan bahwa kita ini menghidupin kebenaran firman Tuhan. Makanya saya bilang, orang yang menghidupin firman, orang yang kenal Tuhan,
Orang yang bergaul dengan Tuhan, orang itu karakternya seperti Tuhan. Tapi kalau orang yang ngakunya hamba Tuhan, ngakunya pelayan Tuhan, ngakunya anak-anak Tuhan, kelakuannya nggak seperti Tuhan, kelakuannya malah seperti setan. Tahu nggak setan itu kerjanya, iblis itu kerjanya ngapain? Dia pendakwa, nuduh terus kerjanya, nuduh terus, pendakwa kan, mengintimidasi, mencuri, membunuh dan membinasakan. Damai sejahtera yang dicuri. Ya, kalau ngomong kamu tuh nggak berubah-berubah, sudah berapa tahun nikah sama saya nggak berubah-berubah, saya udah capek 30 tahun menikah, 40 tahun menikah, kamu nggak berubah-berubah. Ya, dengerin baik-baik. Semakin kamu ngomong seperti itu, kamu semakin sakit hati loh. Kamu akan semakin kecewa dan suamimu nggak akan berubah. Kamu sendiri yang berubah. Pak, saya sudah berubah. Yakin kamu sudah berubah? Kalau kamu berubah, suamimu pasti berubah. Amin. Saya bertahun-tahun nikah dengan istri saya. Di awal-awal pernikahan kami itu, karena dari perbedaan latar belakang, suku, dan ras yang berbeda, kita seringkali geger dan ribut. Tapi saya sebagai orang yang kenal kebenaran firman Tuhan, saya harus melakukan bagian saya dengan baik. Itu awal-awal pernikahan kami. Saya tunjukkan bahwa saya orang yang pelan-pelan berubah, meskipun sampai hari ini belum sempurna. Sampai hari ini belum sempurna. Tapi saya tunjukin bahwa saya yang berubah dulu. Pelan-pelan istri saya melihat perubahan itu, dan dia berubah. Sampai hari ini kita hampir-hampir tidak pernah ribut, tidak pernah gegeran. Ketika saya berubah, istri saya berubah. Saya nggak pernah ngomong, wah kamu kurang ini, kurang itu. Apa saja yang dia lakukan, apa yang dia lakukan, saya terima apa adanya istri saya. Kelemahannya saya terima, kelebihannya saya terima. Saya jarang protes, tapi istri sering protes. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Saya tahu posisi saya seperti apa. Apalagi kalau punya suami hamba Tuhan itu kan dituntut kelakuannya harus sempurna seperti Yesus. Sekalipun kita ini masih makan bakmi, masih banyak kelemahan nih. Jadi saya hidupin bagian saya seperti apa yang Tuhan suruh hidupin. Nanti istri saya berubah. Buka sebentar di Galatia pasal yang ke-6 ayat pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan pelanggaran, kalau kita ini melihat orang melakukan pelanggaran, entah itu suamimu, anakmu, pendetamu, gembalamu, bosmu, saudaramu, orang tuamu, atau siapapun yang melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani, kok saya yang rohani? Ya karena kamu yang hari ini dengar firman. Selama kamu dengar firman dan ngerti kebenaran ini, kamu yang lebih rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ternyata memimpinnya nggak boleh pakai marah, harus pada roh lemah lembut. Pak, capek Pak, kesel Pak, bertahun-tahun aku pengen marah Pak. Ya kalau mau marah izin Tuhan dulu, boleh marah apa tidak. Ternyata Tuhan suruh harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dipimpin ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh hakimi, nggak boleh nuntut, nggak boleh bawa nenek moyangnya, keturunan keluarganya. Ini saya perhatikan nih, ibu-ibu nih, terutama ibu-ibu dengerin baik-baik. Seringkali mulutmu tuh perlu direm gitu. Seringkali kalau udah marah dibawa-bawa keluarganya, itu dasar memang orang tuamu begini-begini, nggak ada urusannya. Sekarang harus berubah mulutnya. Kalau ingin melihat suamimu berubah, mulutmu harus berubah, sikapmu harus berubah. Kalau tidak, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Kita tuh pingin pasangan kita itu berubah, tapi kita kesel, marah. Ya, yang kamu udah kena pencobaan, kamu sendiri udah jatuh dalam dosa. Bahkan ada sampai kepahitan karena ngelihat istrinya atau suaminya nggak berubah. Ya kamu yang salah. Alkitab ngomong dengan roh lemah lembut. Supaya apa? Kenapa roh lemah lembut? Supaya kita nggak marah, kita nggak sendiri jatuh dalam dosa. Kalau kita marah, jatuh dalam dosa, akhirnya kita kesel. Kalau udah kesel, kepahitan, setannya teriak-teriak bahagia. Ini penting sekali. Jangan sampai kita ini dibodoh-bodohin setan dengan kelakuan, sikap kita yang tak terkendali. Jadi kita itu harus benar-benar memiliki, jadi orang Kristen itu harus benar-benar memiliki hikmat dan pengertian yang
benar-benar datangnya dari Tuhan, supaya hidup kita itu nggak ngaco dan berantakan. Makanya seringkali kalau kita nggak ngerti kebenaran, kita akan tuntut orang lain seperti yang kita mau. Kita paksa orang lain melakukan seperti yang kita mau. Bahkan tanpa kita ngomong sama pak suami kita atau istri kita, dia pingin harus ngerti isi hatimu, ya dia itu bukan Tuhan juga. Yang harus ngerti, kamu mesti ngomong. Pasanganmu bukan Tuhan. Pasanganmu bukan Roh Kudus yang bisa menyelidiki isi hatimu dan kemauanmu. Jadi apa yang kamu mau, apa yang kamu omong, apa yang kamu inginin itu diomongin dengan baik-baik. Jangan marah-marah, jangan emosian, jangan sampai berlaku kasar dan lain sebagainya. Nanti kamu sendiri yang kecewa. Sekarang ayat terakhir buka di 1 Petrus pasal yang ketiga ayat pertama. Jadi semua yang saya sampaikan hari ini sebenarnya saya sudah sampaikan di beberapa bulan yang lalu. Tapi saya ngelihat orang udah dengerin khotbah saya tapi nggak berubah, saya sampaikan lagi nih. Supaya nempel di hati masing-masing. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat pertama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Kenapa sih kok istri harus tunduk? Karena istri itu pingin punya hawa nafsu menguasai suaminya. Dari awal tuh, dari sononya itu istri pingin mengendalikan suaminya. Pingin menjadi pemimpin. Kalau kamu istri yang pingin menggantikan otoritas suamimu, kamu bertobat loh hari ini loh. Makanya kamu harus tunduk loh. Tunduk pada suamimu. Pak, suami saya hidupnya kacau dan berantakan. Kamu harus tetap tunduk. Pak, suami saya kacau hidupnya, enggak hidup dalam kebenaran, bahkan pernah selingkuh, ninggalin saya, main perempuan lain dan sebagainya. Pak, apakah saya harus tunduk? Yes, kamu harus tunduk. Ayat ini ngomong harus tunduk. Harus tunduk. Kalau suamimu hidup hari ini kacau dan berantakan, kamu harus tunduk loh. Tapi itu enggak gampang. Kalau istri disuruh tunduk sama suami yang sayang, yang cinta, kasih uang belanja lebih, kasih uang jajan lebih, itu gampang. Tapi untuk istri tunduk kepada suami yang kacau, yang nyakitin, yang mau ngomongnya kasar, merendahkan, nggak kasih duit, malas, terus apalagi itu, tukang selingkuh dan lain sebagainya, untuk tunduk itu nggak gampang. Kamu perlu pikul salib sangkal diri. Tapi Alkitab ngomong seperti ini loh. Demikian juga kamu hai istri, tunduklah kepada suamimu, supaya kalau dapat supaya suaminya nggak bertobat, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, jadi suaminya nggak taat kepada firman, selingkuh, main perempuan lain, tukang judi, tukang mabuk-mabukan, nggak bertobat, nyembah setan, kelakuannya kayak setan, suaminya, dan lain sebagainya itu, artinya mereka nggak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan, dengerin baik-baik, tanpa perkataan. Istri, dengerin baik-baik, tanpa perkataan. Kenapa kok Tuhan ngerti suruh tanpa perkataan? Kan Tuhan itu ngerti banget kalau perempuan itu kebanyakan mulutnya bocor. Ngomel luar biasa, nuntut terus. Makanya ketika ngelihat suamimu nggak berubah, nggak bertobat, kamu tanpa perkataan bisa memenangkan kelakuan suamimu. Ini baik-baik ya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Tanpa perkataan artinya suruh diem. Diam. Jangan cerewet. Jangan ngomel. Jangan ngeluh. Jangan ngerutu. Jangan menuduh. Suruh diam. Tanpa perkataan. Tanpa perkataan suruh diem. Simpel kan? Dimenangkan suaminya itu oleh kelakuan istrinya. Powerful nggak? Powerful dengernya. Enak nggak ngalaminya? Nanti Bapak Ibu akan ngalami sendiri. Ibu-ibu yang terutama yang berawelnya bukan main, cerewetnya bukan main sama suaminya, nuntut suaminya berubah terus, berubah. Terus suami sampai kesel dan nggak berubah malah parah. Mulai hari ini stop ngomong, stop ngomel, tunjukin kelakuanmu yang baik, layani yang baik, diranjang dilayani yang baik. Makanan minumnya dilayani baik, bajunya juga dilayani baik, ngomong yang manis. Biasanya ngomong panggil namanya hehehe, panggil siapa namanya, sekarang dipanggil sayang, honey, gula, madu, sugar, rayuan pulau kelapaku, cintaku. Kasih panggilan yang mesra sama suamimu, pelan-pelan,
berubah hidupmu. Yang ngomong kasar di stop, ngomong yang baik, puji suamimu, hormati suamimu, hargai suamimu, cintai suamimu, tunjukkan sikap yang baik. Nanti suamimu yang belum bertobat akan bertobat. Amin. Kamu dengarnya enak, prakteknya kamu perlu pikul salib sangkal diri. Harus seperti itu. Jadi saya berdoa kita semakin hari semakin kenal Tuhan, bertumbuh di dalam Kristus, yang suami semakin cinta dan mesra, yang pelayanan semakin diurapin Tuhan, anak-anak Tuhan semakin dipakai Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa. Jangan pernah menjadi Tuhan buat orang lain. Nuduh, menghakimi, mencela, memaki, merendahkan, mencap, kasih label orang lain seperti yang kamu mau. Kamu adalah anak-anak Tuhan, imamat yang rajani, menjadi perantara antara orang berdosa dengan Tuhan. Harusnya kita semakin hari semakin rendah hati, semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin berjalan dalam ketetapan Tuhan, semakin berubah menjadi serupa, segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saya berdoa, semakin kamu cinta Tuhan, semakin kamu mencintai Tuhan sungguh-sungguh, keinginan dagingmu semakin dimatikan. Dan saya percaya, kamu punya tanggung jawab, apapun yang Tuhan percayakan, bisnis, usaha, pekerjaan kamu kerjakan dengan the best, terbaik, seperti mengerjakan untuk Tuhan. Dan dari sanalah Tuhan bisa berkati kamu, dan hidup dalam kelimpahan, dan bisa memberkati banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu dan keluargamu. Amin. God bless you.